Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat acap asil yang dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mengikuti Papri. Oke, sob ya. Ini jalan menuju ke tempat pemancingan ya. Maaf, ini agak sedikit bergoyang-goyang kameranya karena jalannya agak sedikit kurang baik alias kurang rata. Bisa kalian saksikan kanan kiri walaupun ini bergerak-gerak. Ini adalah jalan seperti sempit. Semakin mendekati tempat lokasi jalannya semakin menantang ya sob. Bisa disaksikan sendiri saya aja kalau pak motor ini dengan satu tangan yang memegang kamera ini harus berhati-hati karena jalan lubang berlubang. Ini bukan jalan aspal tapi jalan bebatuan. Sungguh sangat menantang ya, perlu kesabaran, perlu konsentrasi untuk berhati-hati ini ya, karena tadi malam habis turun hujan jalan agak sedikit licin dan kita harus berhati-hati, konsentrasi penuh supaya tidak jatuh atau terpeleset. Oke sob capsule ya, setelah tadi kita bersabar dan konsentrasi di jalan yang berlubang dan licin, sekarang kita sudah berada di jalan yang berpaving di dataran tinggi ini sob ya. Ini kita agak sedikit lega karena sudah semakin mulus jalannya, dan perlu disaksikan juga sob ya. Bisa dilihat kanan kiri ini ada sungai dan pesawahan yang dimana di sini banyak sekali ikan-ikannya ya, tapi kita menuju ke lebih dalam ya, karena di tempat di sana katanya banyak ikan. Kalau yang di sebelah sini tuh kalau nggak ada air hujan bergelimang maka kurang ya. Jadi kita langsung saja ke tempat berkumpulnya ikan, yaitu sungai yang dalam ini sob ya. Terus ikuti saya untuk menuju ke tempat lokasi ya.
Ya sobat ajab hasil yang budiman dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mencoba mencari ikan di rawa-rawa ya. Ini kita mau ke tempat yang baik, yang sekiranya banyak ikan. Kita coba, rutenya memang sangat sulit ya sobat. Kita harus berhati-hati karena tempatnya ini banyak rumput-rumputan. Takutnya nanti ada binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain, karena ini sangat rentan ya. Kita harus berhati-hati. Ini kalinya sangat dalam, sungainya sangat dalam. Ini kalau diperkirakan mungkin ada sekitar 6 meter ini kedalamannya. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Kayak gini kan, timbun. Ini kalau ada ular, wah bahaya sekali. Kita ambil. Wah, kelihatannya ini tempat yang bagus ini untuk mencari ikan. Coba kita lebih ke sana ya, mendekat ke sana. Atau di sana lebih banyak ikannya. Wah, di sini ternyata yang paling bagus ini kayaknya. Spotnya indah sekali, pemandangannya samping-samping. Ini di rawa-rawa ya sobat. Bisa dilihat di situ ada bunga teratai. Dan ini sobat kita, Kang Priyono. Dia adalah pemancing tulen, sangat profesional. Berapa nih? Jurannya berapa ini, Kang Pri? 3 ya ini, langsung dipasang ya. Waduh, ini kalau sudah 3 yang dipasang ini, kalau sudah dapat semua, langsung dapat 3 ini. Seperti kita mau menjaring, memasang jaringan seperti itu, harus semua dipasang. Kalau dipasang kan, semua dipasang kan, mesti salah satu ada yang dapat. Bahkan kalau mungkin semuanya akan dapat ini. Ini sangat dalam ya sobat. Ini bisa sampai 6 meter ini kedalamannya di sini. Jadi jangan coba-coba untuk menyelam atau masuk ke dalam air, sangat berbahaya. Takutnya di situ ada ular berbisa. Bukan begitu, Kang Bri? Benar ya? Bisa. Ya, sobat ajab hasil ya. Nih, tadi kita pantau, kita lihat dari atas, begini penampakannya dari dekat. Ini adalah tanaman teratai atau buah teratainya seperti ini. Jikalau musim-musim penghujan, itu biasanya sudah mulai tumbuh bunga mekar ya, mau memasak. Ajab hasil yang budiman, bersama Bang Cabul di sini kita akan melakukan pemancingan ya. Ini tempatnya sangat luas, view-nya sangat indah, pemandangannya sangat enak. Tempatnya juga kalau kita mau berpindah-pindah sangat leluasa. Jikalau kita kurang nyaman di sini atau di sini kurang banyak ikan, di sana banyak ikan, kita bisa pindah-pindah ke sana ya, sobat ya. Ngomong-ngomong, ini kalau kita bergeser ke sana gitu gimana kan? Apakah di sana banyak ikan atau cukup kita di sini saja ini?
pindah ke sana. Oh, menurut Kang Bri, ini tempatnya bisa di mana saja, sesuai dengan selera kita. Enaknya kita mau pindah kemana itu sama saja, banyak ikan. Kita sini baru ini ya, baru mulai masang kail ini ya. Caranya sudah dipasang ini. Ada 3 di sini sobat ya. Nanti kita bisa tahu apa semuanya langsung dapat atau salah satu ini. Kita coba ya. Oke sobat ajak hasil ya. Di sini Bang Tafsil mencoba untuk mancing ini ya. Apakah yang terjadi ini? Biasanya kalau kita mancing ini berdekatan ini jarang-jarang dapat. Kita harus berpencar ya, harus bergeser supaya merata ini dapatnya. Oh ya Kang Bri, ini kalau pertama kita harus memperhatikan apanya nih, umpannya ini biasanya kita kasih apa ini? Pakai action. Action. Apa itu action? Action itu buat undang ikan biar cepat dapat. Oh, pakai action. Ya seperti ini, apa itu memancing ya, istilahnya gitu ya. Supaya ikan-ikan yang sebelah sana biasanya itu ya kalau jauh-jauh itu bisa mendekat sehingga kita gampang untuk menarik. Nah, seperti itu. Untuk pakan di kailnya biasanya kalau ini kita mancing itu pakai lumut ya, karena lumut itu disukai sama ikan-ikan. Mudah sekali untuk menarik perhatian mereka ya kalau kita pakai lumut ini ya. Gitu. Kalau ada gangguan seperti ini sobat ya, segera di tak lana sih bisa ini sih curane. Oh ya, kalau mancing itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Kalau buat hobi, penghobi mancing sih enak. Juga bisa untuk kerja ini. Kalau kita nganggur, itu kita bisa mancing. Di sini itu wah banyak ikannya. Kalau sudah dapat banyak itu dijual ke pasar desa, pasar umum itu mesti banyak, mesti laku. Soalnya apa tiap hari mesti ada yang makan ikan. Lagi pula kalau musimnya musim kemarau atau musim penghujan itu bervariasi harganya ya. Kalau musim kemarau itu harga ikan itu mesti naik ya. Kalau musim penghujan itu agak rendah memang karena banyak air. Cuma lebih mudah pencarian ikannya. Kenapa di musim kemarau itu kok mahal? Karena airnya kan terbatas, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Sehingga pencari ikan termasuk pemancing ini kan susah dalam pencarian ikannya, sehingga berakibat mahalnya harga ikan. Tetapi kalau musim penghujan itu lebih mudah karena air sudah banyak, kita mudah dalam pencarian ikan, sehingga ya itu akibatnya harganya juga lebih murah. Oh, ini misalnya tak ucap nono gini sing gede, tak putuk itu mau muncul nggak? Nah ya, ngomong tuh nih. Tapi arah apa tuh, aku tak kena dipancing ya depan.
Jadi kan orang kesannya apa lah bujui teman-teman loh. Ya bujui kan. Ada orang teman. Tapi umpan kata Kata. jangkrik. Pas umpan jangkrik umpan. Mana ya? Oke. Ya lumut kan. Hampir ya, reglem deh. Ini jangkrik itu. Ini lumut itu jangkrik. Sama. Nah, ini tuh lumut kan sini. Oh. Kan. Itu kena melangi. Biasa kita pakai ini. Oh, dina melangi ana lumut. Itu tambah-tambah. Iya. Berarti cuma ngulon sih sama. Kata iso jaga ini. Park ini kan. Lah. Oke sobat ya, mancing ini juga bisa ini ya manfaatnya ya untuk meringankan beban-beban pikiran ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya rekreasi itu kan mesti kunjung sana kunjung sini tempat-tempat wisata itu kan mesti butuh biaya, butuh benda. Nah, kalau mancing ini sekedar refreshing enak, pikiran bisa plong, bisa begitu Pak Kang Bri ya. Ikut melupakan beban-beban pikiran itu kan enak daripada kita keluar ke sana kemari, apalagi dikunjungi tempat wisata rekreasi gitu. Aduh, pasti butuh banyak biaya. Kalau ini kan cukup kita modal umpan, pakai jemuran pancing, lalu kita cari tempat yang enak, misalnya di kali atau rawa, sudah kita santai saja seperti ini ya kan, bisa menghibur pikiran kita ini. Bisa bro, jadi Bisa rokok atau ini. Oke sobat ya, kita tadi mencoba untuk memberi pakan dengan jangkrik atau serangga ya. Nah, katanya Kang Pri tadi dengan umpan itu kita bisa dapat ikan kutuk atau ikan gabus ya. Tetapi ya lama memang. Lama dalam menunggunya apa dapat atau tidak ini. Bang Camsil akan mencoba ini ya. Seperti apa umpan jangkrik atau serangga itu. Ini saya sudah menunggu sangat lama ini. Hampir 7 menit ini saya mencoba ini. Sampai saya wah ini harus pindah-pindah posisi dari sana. Oh, Kang Pri, itu ada narik-narik itu. Kasih setek. Setek aja. Tarik. Coba. Oh, dapat. Alhamdulillah. Ini kan ikannya. Langsung kasih. Kasih naik dulu, kasih naik dulu. Kasih naik dulu. Oke. Wow. Mantap. Mantap ini. Ikan apa ya? Oh, ikan kutuk. Bagus. Coba sebentar. Kasih lihat dulu sama sobat Capsil ini ya. Ini sobat Capsil ya. Dapat ini dengan umpan tadi. Umpan jangkrik apa serangga tadi ya, dapat segini ya. Wah, tapi cuma lama ini Kang Pri ya. Memang gitu ya. Iya. Normalnya. Oh. Memang benar memang. Terbukti dengan ikan dengan umpan serangga atau jangkrik dapat ini kan gabus seperti ini. Besar lagi nih ya. Sebahu ini ya. Boleh. Cuma agak susah ini agak susah ini. Karena ikannya banyak bergerak.
sehingga semua mancingnya kena ini. Bisa ini Kang dia. Bentar. Sulit ini ya. Perlu yang ahli ini dalam lepasan airnya ini. Ya, banyak gerak tadi ikannya ini sampai segini. Aduh, sampai mau lepas ini. Gini ya. Mas muncul. Mantap ini. Yang gede mas. Ya, Gede deh. ya ini mancing mau. Masuk. Apa? Ini. Ini jadi tembang uang. Kali ini. Mau keberatan atau ayu? Bisa rasa lihat gas. Kali ini hansip nih. Ini tepas lagi. Kali ini hansip, masukin hansip loh. Iya tahu itu kata hansip ini. Jadi kok tidak kalau hansip jadi tahu juta jadi sampai mata. Ya sambil menunggu ini ya, masih ditata, dipasang. Dari tadi banyak pergerakan namun kok masih belum ada yang mau makan ini. Mungkin agak siang ini akan dikit banyak berkumpul. Tadi Kang Pri sudah menyiram umpannya ke sana ya? Iya. Kemungkinan nanti bisa kumpul ke sini nanti ikannya, bisa kumpul ya. Oke sobat Capsir, kita tunggu dulu pergerakan ikannya apa sudah mulai ngumpul. Iya. Bang Li itu mau mencari tempat duduk yang nyaman. Itu pakai daun itu ya. Tempat duduk. Tempat duduk. Untuk arisan penghuni tambak desa sebenarnya jauh. Konten kan Mas Mun sih tak bener karo kontennya ini. Sudah. Ini Bang Li pasang 2 kail. Pelajaran langsung dipasang. Oh hampir tadi. Lepas tadi. Hampir tadi kena. Lepas. Ikan gabusnya gerak-gerak ini. Mau keluar dia tak nyaman tadi. Habis kepancing enak di air, sekarang ditempatkan di dobos. Gak nyaman dia. Mas, nganggur kan Mas? Iya. Nganggur kan? Iya. Iya, jalanan. Ziarah kono. Ya Allah. Ora kakek, aking jak buku dhewe lingkungan dhewe suci kan. Selanjut barang kali 5 ngono. Pengen ya ngono kan sini. Aku dulu ya belum pernah. Iya ini ngejak Mbah Manu ae. Apa? Menawir. Oke sobat, kita ini mau mencoba di sini ya, berganti tempat ini. Sungai yang ada di sebelah selatan ini juga ramai katanya. Namun ada cara baru itu dalam memancing. Tidak memakai pancing dia memakai senjata angin. Kok ini saya ingin tahu ini. Mari kita cari tahu apa yang dilakukan sama Mas yang di sana itu. Dia kok memakai pancing, memakai senjata. Maaf, tadi pakai senjata angin. Itu apa sebenarnya itu ya? Coba kita cari tahu.
Halo Bang Rozi. Gimana? Itu buat apa itu senapan angin itu? Ini sobat sahabat Bang Capsil ini juga mewakili dari sobat-sobat Acap Asil ini mau tahu gimana cara kerjanya itu buat senapan angin itu untuk tembak burung kah atau untuk mancing kah itu? Tembak pasel alias pasel ikan. Oh, Maksudnya nembak ikan. oh untuk nembak ikan. Jadi cara kerjanya kita pantau di atas ini ya. Iya lah. Nanti kalau ada pergerakan ikan langsung Kalau kita ada yang muncul kita bidik dari sini. Bidik, tembak. Nanti kalau kena itu benangnya ikut. Iya, ikut lari. Ini kan benang. Ya. Ada pelurunya. Oh. Ini langsung lari. Langsung lari. Berarti itu diikat sama peluru ya? Iya. Oh, begitu cara kerjanya ya. Oke sobat, ini juga efektif juga ini dari atas. Kita nggak perlu susah-susah ke bawah. Kita pantau pergerakan ikan dari atas. Nanti kalau ada kita langsung bidik dari atas. Kelihatan kok lebih ini efisien ini. Kita coba kita tunggu seperti apa penggunaannya ini ya. Tapi kalau dari atas ini apa kelihatan ini Bang Rozi? Kelihatan lah. Kelihatan. Oh, bagi seorang profesional seperti itu ya. Kelihatan memang ya. Sobat Capsil ya. Kita sembari menunggu ini gimana cara kerjanya dari senapan angin. Itu namanya apa, Bang Rozi? Pasel. Paser. Paser ya, sobat, paser. Paser itu tadi yaitu senapan angin yang dimana pelurunya itu dikaitkan dengan tali benang seperti pancing. Itu nanti kalau sudah dibidik sasarannya ditembakkan, nah itu akan menancap di ini sasarannya. Contoh peluru coba lihat. Oh seperti ini sobat Capsil. Wih, kalau melihatnya ini kok kayak apa ya, jarum, benar kayak jarum, tetapi lebih mirip ke ini, ke apa itu punyanya karburator itu loh, persis kayak gini kan karburator itu ya, mantap itu yang mengeluarkan bensin. Nah gini-gini kan persis seperti ini, tapi ini panjang sekali, bisa menancap tajam ini seperti ini. Kalau sudah menancap ke badannya ya, itu kalau ditarik itu pasti ngancing dia, pantesan kok nggak bisa lepas. Saya kira tadi seperti peluru senapan angin biasa, ternyata seperti ini sobat ya. Bagus. Ini sudah lama nih paser ini ditemukan Bang Rozi? Sudah lama ya. Cuma ya memang ini hobi-hobian ya, kadang-kadang juga suka mancing, ada yang suka gini. Kalau kayak gini biasanya ini mempersingkat waktu, begitu dapatnya? Tergantung. Ini tadi malam ada gerimis, jadi katanya kalau sudah berbau atau mambu, bahasa Jawanya mambu dan berbau-bau hujan itu biasanya nggak mau keluar ikannya akan di kedalaman gitu. Tapi kalau banjir ikannya akan mencari air baru, sumber air baru, biasanya ke atas dia terus mencari air yang baru, seperti itu. Bahasa Jawanya mumbul. Oh, kita ada pergerakan nih. Ini panjangnya sekitar berapa ya, 10 cm ini ya. Cukup ini untuk menembus badannya ikan, apalagi kalau ikan gabus. Wah ini mantap ini, strike ini. Oke Bang Rozi, biasanya berapa ini? Bawahnya berapa? Dua aja sudah cukup ini, sudah sangat menghabiskan ikan yang ada di kali ini. Oh ini sobat, kalinya banyak loh pergerakan. Namun itu apakah itu ikan gabus atau ikan nila juga kurang tahu. Ikan sapu-sapu itu seperti ikan Indosiar itu ya. Ikan kasap. Kalau itu enggak banyak yang suka. Biasanya kalau kena jaring-jaring dilepas saja. Kalau enggak itu ya dibuang gitu saja.
nggak banyak yang suka kalau ikan sapu gitu. Oke, gitu dulu. Coba ini mau di bidik. Oke, coba kita cari. Terlalu jauh ya, nggak apa-apa, seperti itu cari ikannya. Cari lagi nanti. Nah, setelah ditembakkan, ditarik kembali, digulung supaya rapi kembali. Gunanya apa? Untuk nanti kita tembakkan kembali. Oke. Seperti itu. ini benar. Oke sobat, sambil kita mempersiapkan kembali bidikannya, ini saya mau tanya-tanya sedikit, boleh Bang Rozi ya? Boleh kan? Ya. Ini kalau benangnya ini memakai ukuran berapa ini? Kok tadi saya Ini lihatnya kok panjang sekali? PE ukuran 0,8. 0,8. Itu yang standar ya? Iya, kekuatan minimal 15 kilo. 15 kilo beban dari ini. Apa itu? Korbannya tadi ya. Ikannya lah kok korbannya. 15 kilo. Wah, itu cukup berat itu. Tapi minimal ikan di sini kan cukup. Paling berapa? Nggak sampai 1 kilo, nggak sampai. Paling besar 1 kilo. Paling besar 1 kilo. Sudah cukup mumpuni ya, dengan kekuatan 15 kilo. Bisa 1 ember itu, bisa menarik semua itu kekuatannya ya. Biasanya panjangnya berapa meter itu dipakai? Panjang kita 100 meter. 100 meter, coba kita lihat ini. Ush. Apakah strike? Coba kita lihat. Gimana? Di atasnya. Oh, di atasnya. Masih kurang ini ya. Masih kurang tepat sasaran ini. Kayak ya. Mangga. Ada ikan tadi katanya. Tapi belum dapat. Gak ketok. Hah? Gak ketok. Nggak kelihatan. Coba. Ini dapat enggak ya? Enggak. Oke. Coba tuh, sampean gawe kacamata iki. Masih kono kae. Ono mungut-mungut. Coba. Ketip ya. Katanya ada kacamata ini penembus ya. Seperti apa? Ada ketip no kono. Iya. Hah? Jalan. Kita tuh Kak. Cili-cili. Yo. Cili-cili. Kae, ngapan diunggahno dadi pertanyaan. Oh iya. Wah, ternyata sobat, kacamata ini kita pikir ini kacamata biasa. Ternyata setelah dipakai kita pakai nunggu 3 detik itu baru kelihatan ada ikan di bawah situ. Memang benar. Coba ya. Semi tembus pandang ini kalau di air. Ya. Semi tembus pandang. Semi tembus pandang. Tapi kalau di kamera nggak tahu bisa atau enggak ya. Coba. Kurang bisa ya. Kurang. Bentuknya seperti ini. Ini kalau online namanya apa ini Bang Rozi? Kacamata Polaris. Kacamata Polaris namanya. Seperti ini bentuknya. Ini untuk melihat kacamata malam. Untuk melihat pergerakan ikan yang ada di dalam air itu. Kalau mata biasa memang susah. Harus pakai kacamata itu biar kita lebih akurat nih, untuk menangkap memangsa sasaran kita ini. Oh, jadi, tak pikir itu untuk gaya-gaya saja itu Bang Rozi. Ternyata itu ada fungsinya ya ternyata. Tak pikir hanya untuk ini apa supaya tidak silau di cahaya matahari gitu, untuk kemarin dapat 1 kilo. 1 kilo. Wah, kemarin dapat 1 kilo. Ya sobat, ini tempatnya di mana ya? Ini tepatnya berada di Kabupaten Tuban, Desa Kujung. Dan nanti sahabatnya bisa cari sendiri di Google Map. Tapi saya sarankan banyak tempat-tempat yang sekiranya sama. Nanti kalau dekat-dekat ya
Ini juga nyambung kok, nggak harus ke sini. Sungai ini panjang kok, sampai nyambung ke wilayah Lamongan sana, sampai tembus ke Kecamatan Babat sana. Ya cuma view-nya kadang-kadang masih bagusan di sini. Kadang-kadang. Soalnya kenapa? Ini dekat dengan hutan. Di sana itu hutan. Sebelah sana itu hutan. Kapan-kapan kita main ke sana. Di sana banyak view-view yang bagus, banyak ini perkebunan di sana. Tapi itu nanti kita cari view di sini aja dulu. Oke, lanjut. Oke sobat ya, kita bergeser kembali ya. Ini ada teman kita baru, namanya Kang Raudeng. Kang Raudeng ini juga ya termasuk pemancing profesional juga ini ya. Malang melintang, sering bermancing dia, penghobi juga dia. Hei, selamat datang Kang Raudeng. Dari mana tadi kau baru datang ini? Ya sang racun. Wah, jangan ngeracun. Racun apa itu? Dekat. Oh, maksudnya itu ngobat rumput supaya rumputnya bisa mati. Wah, ini umpannya banyak sekali ya. Ini namanya lumut itu, coba ya. Seperti ini ya lumut ya. Ini disukai sekali ini. Ikan ini kan suka biasanya pada mengecap-ngecap. Dirasa nggak tahu kenapa rasanya kok enak ya. Bagi ikan ini mungkin makanan lezat ini, mungkin Makanan favorit ya. Oke. Ikan nila. Ikan nila sama mujair itu sama ya? Podo ya, benar. Tadi itu saya coba, katanya Kang Pri pakai kail, pakai umpan ini jangkrik atau serangga, tapi agak lama dapat tadi ikan gabus, ikan kutuk, ukurannya sebau ini, lumayan. Cuma ya kita nunggunya sama lama, hampir 7 menitan tadi baru dapat. Oh, itu banyak sekali pergerakan itu, tapi kok nggak masuk ikan kipas, ikan Indosiar itu. Kok ya nggak kena pancing ya ikan Indosiar ini? Aku bolak balik nih. Gimana? Pengen tuh kayak ini kono oleh pitu ya lagi lugu itu. Ikan apa? Yo. Indosiar. Waduh, sayang kali Indosiar itu. Gimana ikan Indosiar itu bisa dimakan atau tidak itu, Kang Deng? Oh, bisa katanya, cuma kan dikelupas. Bagi yang suka biasanya nggak terlalu gimana gitu, kenyal-kenyal gimana gitu ya. Ini. Wah. Belum dapat, ini sudah 1 jam lebih nih kita ini. Ngomong-ngomong, ini dalamnya berapa meter ini kira-kira ya? Kalau kita nyebur ke sana gitu tenggelam nggak ya? Oh, berarti nggak terlalu dalam, paling ya sekitar 1,5 cm gitu lah. Kalau yang tadi yang besar tadi, wah dalam tadi, nyampe 6 meter tadi ya. Ya kan? Ini anak kan. Jadi lumpur di dalamnya itu, lumpurnya itu dalam. Kayak ngisap gitu loh kalau dimasukin gitu. Ini kan. Biasanya ikan tuh suka yang ada enceng-enceng gendok, ini namanya enceng gendok. Kalau bahasa Jawanya itu apa namanya nih, Kang Deng? Sama, enceng gondok. Enceng gondok juga ya. Kenapa kok nggak ke sana? Oh, ini lebih teduh di sini, enak di sini ya benar. Masalah dapat atau tidak itu urusan belakang. Yang penting nyaman ya kan. Kang Pri sama Bang siapa tadi? Tapi nek oleh ngono gede-gede lho. Ini kono iwake wiring-wiring gede-gede nek oleh. Kadumangan. Kalau di sini? Ya padha ae. Padha ae, sama saja ini. Cuma ning kene ora betahe iwak Indosiar iku. Berarti sifatnya ikan kipas atau ikan Indosiar itu mencari yang lebih dangkal ya? Suka dia yang jangkal. Kalau yang dalam-dalam nggak terlalu suka ya? Apa itu? Tembak. Ada yang pasar dari atas sih. Oke, siap.
Tapi nyaman loh di sini, teduh loh. Ya nih, Kang Deng aja sampai, waduh nyantai ini perbekalannya oke. Bawa 1 tas loh ini mau camping sebenarnya di sini. Ora apa-apa nih. Menurut pengalaman pribadi apa Kang Deng pernah ketiduran ini sambil menunggu di sini? Enggak pernah lah. Nggak pernah. Saya pikir sampai ketiduran sehingga bangun-bangun sudah jam 7 malam gitu misalnya. Ini rodok misterius sekali. Gimana kok bisa misterius itu? Pernah kejadian yang sangat ganjil misalnya? Kosong pokoknya. Pikirannya nggak boleh kosong. Oh, begitu sobat acap hasilnya. Pikiran tak boleh kosong. Kadang enak suara nyeluk tapi ora Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita lanjut tadi ada cerita berbau-bau mistis katanya tentang keadaan kali ini ya menurut Kang Deng. Itu kenapa Kang Deng? Apa kejadian yang pernah dialami di sini atau pernah mendengar sesuatu cerita atau dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Gimana kalau pengalaman pribadi? Gimana? Di pojok sana ya? Ya nek itu gali iki pojok kono. Ya itu. Tepatnya di apa itu? Pohon pisang itu ya? Ini pokoknya tikuan kali. Ini sobat ya. Ini kan pertigaan ini sebenarnya. Mengarah ke sana sama mengarah ke selatan. Kalau ke sana ke utara. Nah ke selatan. Itu gimana ini? Menurut pengalaman pribadi sampean? Kadang enek nyeluk tapi ora wong. Itu kejadian itu biasanya jam berapa? Wis pokoke awan niki lah. Waktu mancing ini. Kejadiannya waktu mancing. Biasanya itu sendirian ya? Makanya ora kosong. Gitu sobat acap hasil ya. Sobat hasil kalau main mancing di tempat-tempat seperti ini, tolong pikirannya yang senang. Kita tuh happy saja, jangan sampai pikiran kosong. Karena apa? Ya ngapunten sangat. Tempat ini kan tempatnya lapang, jauh dari jangkauan orang, ya kan jarang-jarang kan orang kesini, sehingga ya seperti itu. Kalau tempat-tempat jarang dikunjungi itu malah menjadi tempat yang horor lah. Jadi intinya kita tidak boleh ada pikiran kosong ya. Jangan sampai pikiran kita kosong ya. Karena kita harus happy. Kalau seneng karena mancing juga hobi kan ya kan. Jadi jangan kosong. Jikalau ada permasalahan yang sekiranya mengganggu pikiran itu diam saja. Anggaplah kita mancing ini refreshing. Bukan begitu ya. Sehingga pikiran kita senang. Jangan sampai ke bawah pikiran yang ada di rumah, kita sedih lalu kita kosong. Wah, itu sangat rentan. Ada. Ularnya seberapa itu? Segini? Tapi dia jarang nampak. Pernah kejadian ini. Sobat Asira. Ularnya segini. Sebesar timba cat. Ini siapa ini? Bang Ramli. Bang Li tadi kunjungi sini, katanya di sana panas. Nanya dapat enggak dapat katanya. Ya tadi loh efeknya tadi malam ini kan ada gerimis, hujan. Nah itu katanya kalau sudah berbau-bau hujan gitu, kalau bahasa Jawa ini mambutan itu ikan itu jarang mau ke atas. Kayak gitu ya. Itu angel. Dia itu ke dalam terus. Kenapa ya? Alasannya ke dalam terus ini. Apa tahu ini apa itu nyari air baru gitu ya mungkin. Bisa karena terlalu adem. Iya nek apa nanu kan banyu anyar kan dhuwur ngiso. Banyu anyar dhuwur iku anget. Banyu udan kan. Panas ngono ya. Sehingga dene ke dalam menyelam. Enggak suka. Oh gitu. Ya jadi efek dari adanya apa itu hujan biasanya
apalagi kalau terjadi di malam hari itu biasanya kan airnya masuk ke sini, ke air sungai. Nah itu tadi suhunya itu agak hangat, ikan nggak terlalu suka, dia lalu ke dalam, lebih senang ke dalam, nggak mau yang di permukaan. Jadi hari ini agak sedikit susah ini pencarian ikannya. Gampang ya, tinggal diulap-ulap gitu. Kenapa kok nggak pakai umpan cacing aja ya Kang Deng? Lama. Suwe. Lamanya itu apa? Ya mangane suwe. Oh, kalau dulu saya suka itu pakai umpan cacing itu. Iya ya. Bisa keluket-keluket gitu kan? Rotok suwe lah mangane. Itu ya rasanya. Jadi kalau pakai umpan cacing itu lama. Yang keting. Dapatnya lama. Pak pedhe iku semangan. Nah kalau kayak ganggang agak lumut ini kan cepat. Kita beri pakannya tinggal di sentuh gini aja sudah nyangkut semua. Seperti itu. Oke, sebenarnya tadi nih saya menunggu ini. Kalau ada yang strike dapat itu kan udah, ini saya mau pulang saja. Udah lapar ini kayaknya. Oke. Berhenti dulu, kita lanjut nanti ya. Setelah lama ini ya. Mana ikannya ini? Loh. Itu Kang Deng digerak itu. Digerakkan dong, apa itu? Coba. Woi. Dapat. Coba apa itu? Woi, ikan re. Akhirnya menunggu beberapa saat dapat ini ikan nila, ikan mujair. 3 loh. 3 jari loh, mantap. Boleh ini, boleh. Akhirnya malah enak yang ini. Oke, siap. Nyemplung situ iki. Agak nyemplung situ. Nyemplung 1. 3 ini. Bangli 3 nyari. Oke, sobat cap hasil ya. Kita sudah menunggu lama di sini. Tadi ada Kang Deng yang sudah dapat. Kita giliran mau berpindah tempat ya ini ya. Kita pamitan dulu sama Kang Pri, kita mau pulang dulu. Oke Kang Pri, saya pulang dulu ya. Kita pulang dulu. Selamat memancing, semoga nanti dapatnya lebih banyak. Matur suwun atas kerjasamanya. Monggo. Assalamualaikum. Kita ini ya, pamitan dulu sama Bang Li sama Bang Rangdeng. Karena kita sudah dari tadi kita ada di sini. Kita mau pamitan dulu, semoga mancingnya dapat banyak. Bang Li sama Bang Deng, Bang Capsil mau pamitan dulu ya. Semoga darinya menyenangkan dan hasilnya tambah banyak nanti. Oke, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Inilah pemandangan area tempat pemancingan.